Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga sehat selalu ya. Untuk kelas 9, Ibu akan masuk ke materi bab yang ketiga. Untuk semester ini bab terakhir. Sengaja Ibu agak percepat karena untuk kelas 9 ini nanti kamu ada USBN. Maka materi yang semester 2 harus kita ajarkan di semester 1. Sedangkan yang mau kita bahas ini adalah bab yang ketiga atau materi terakhir semester ini. Kita percepat, mudah-mudahan ini 2 minggu selesai. Nanti di bulan November atau akhir November kita akan masuk materi yang harusnya diajarkan semester 2 akan Ibu bahas di semester 1 ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, perhatikan anak-anak. Bab yang ketiga adalah transformasi. Transformasi ini biasa yang kamu kenal itu adalah memindahkan suatu titik pada suatu bangun. Misalkan ada titik pada suatu bangun, posisinya ada di 2,3. Kalau diputer atau dicerminkan, maka menjadi berapa? Itu salah satu yang dipelajari untuk bab transformasi. Ada 4 jenis transformasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu pergeseran. Jadi kalau ada suatu titik digeser sejauh sekian, maka menjadi sekian. Begitu ya anak-anak ya. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Kalian hafalkan rumusnya nanti ya. Karena nanti di pas penilaian akhir semester di bulan Desember materi ini masuk dalam ujian. Yang pertama adalah kamu perhatikan translasi atau pergeseran. Rumusnya langsung Ibu ke rumus saja. Jika ada A, X, Y ditranslasikan A, B, maka A bayangan adalah X plus A, Y plus B. Ibu kasih contoh. Jika ada suatu titik A, angkanya 2,3 ditranslasi min 3, 4, maka A bayangan. Lihat rumus atasnya. Atasnya adalah X ditambah A, berarti X itu kan yang depan. X-nya 2 ditambah min 3, berarti 2 ditambah min 3. Punya 2, hutangnya 3, hasilnya min 1 ya. Yang belakang Y ditambah B, berarti 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Paham anak-anak ya? Lanjut. Jenis yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Sama kalau kayak kita bercermin. Kalau yang anak-anak cewek nih, kalau bercermin di depan kaca, maka di depan kita pasti ada bayangannya ya. Sama kayak ini. Untuk pencerminan ada beberapa jenisnya. Kalau translasi cuma 1 rumus, kalau refleksi nanti ada 7 rumus atau 7 jenis. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya, pencerminan terhadap sumbu X. Ingat, pencerminan sumbu X, dihafalkan. Rumusnya adalah jika ada A titiknya X, Y, dicerminkan M sama dengan X atau terhadap sumbu X atau terhadap garis X, maka A bayangan adalah X, min Y. Contohnya, jika ada A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, ingat rumus atasnya. X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Berarti nih, X-nya tetap, Y-nya jadi negatif 3. Oke, lanjut. Pencerminan jenis yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, bedakan sama X. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah, yaitu jadi negatif. Tapi kalau terhadap sumbu Y, nilai X-nya yang berubah, X-nya bernilai negatif. Lihat soal. Jika ada A 2,3, maka A bayangan. Lihat rumus atasnya. X-nya jadi negatif, berarti jadi negatif 2, Y-nya tetap yaitu 3. Gitu ya. Oke, lanjut.
Pencerminan yang jenis ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya, kalau Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A bayangan adalah dibalik anak-anak ya. Y-nya di depan, X-nya di belakang. Ibu kasih contoh soal. Jika ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A bayangan atau hasilnya adalah, lihat rumus, Y, X, berarti dibalik. Y-nya di depan, berarti 3,2. Lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti kebalikan dari ini ya. Kalau yang atas Y sama dengan X, yang bawah Y sama dengan min X. Ingat, rumusnya A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Jadi pencerminan itu simbolnya M. Kalau translasi lagi, yang translasi simbolnya T. Ingat, pencerminan simbolnya M. Maka A bayangan atau rumusnya adalah min Y, min X. Bedakan sama yang atas. Kalau yang atas tadi Y sama dengan X itu dibalik, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Kalau ini Y sama dengan min X, ada negatifnya. Rumus masih sama, tapi masing-masing rumusnya dikasih negatif. Contoh soal. Jika ada titik A, angkanya 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka A bayangan adalah, lihat rumus, min Y, berarti ini dibalik, min 3, min 3, min 2. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Agak susah ini, X sama dengan A. Rumusnya adalah, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, rumusnya X sama dengan A, berarti nilai A-nya yang berubah. A-nya yang berubah. Di sini ini berubah. A-nya berubah jadi 2A min X, Y-nya tetap. Contoh soal. Jika ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap X-nya diganti angka ya, X-nya diganti 2, maka hasilnya adalah 2 kali, A-nya tulis ini, A-nya di sini, berarti 2 kali 2 dikurangi X. X-nya tadi 2, yang belakang tetap. Ini terus dihitung, 2 kali 2 adalah 4 dikurang 2,3, maka hasil akhirnya adalah 4 kurangi 2 adalah 2, yang belakang 3 tetap. Begitu ya. Nah, ini hasilnya. Lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Jadi B-nya itu diganti angka. Rumus. A titiknya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka A bayangan adalah X-nya tetap, Y-nya yang diganti, Y-nya yang diganti, Y-nya yang diganti ini. Y-nya diganti dengan 2B min Y. Contoh soal. Jika ada A, angkanya 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan 5, berarti B-nya 5. Ingat rumus di atasnya, X-nya tetap, berarti ini 2 tetap, terus ini dihitung. 2 kali B-nya ini adalah 5 dikurang 3. Hasilnya kita ikutin bawahnya 2 kali 5 10 min 3. Yang depan ini tetap ya, 2,7. Lanjut, pencerminan jenis yang ketujuh atau yang terakhir adalah pencerminan terhadap titik 0,0. Rumusnya, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap 0,0, maka A bayangan, rumusnya ini ya, min X, min Y. Contoh, A sama dengan 2,3 dicerminkan terhadap 0,0, maka A bayangan adalah, tinggal dikasih negatif ya, min 2, min 3. Oke, biar tidak kepanjangan, yang ketiga sama keempat Ibu cut dulu ke video selanjutnya ya.